Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Diskusi tentang hadis puasa Arafah. Masya Allah, marak sekali di YouTube, marak di WA group. Terjadi perselisihan pendapat, itu namanya khilafiyah. Saya kalau menghadapi masalah khilafiyah mencoba mencari akar masalahnya. Kalau ketemu akar masalahnya, mudah-mudahan gampang mengurainya gitu. Ternyata akar masalahnya itu puasa Arafah itu hari atau tanggal. Kalau nanti starting pointnya puasa itu adalah hari, kesannya hari itu di mana-mana sama. Hari ini di Indonesia hari apa? Ahad. Di Saudi Ahad. Di Mesir Ahad. Di Palestina Ahad juga. Kesannya sama. Maka ketika jamaah haji wukufnya itu tahun ini hari Sabtu, kalau gitu puasa Arafahnya hari apa? Sabtu. Kesannya begitu. Berbeda kalau nanti starting pointnya enggak, puasa Arafah itu tanggal. Maka setiap wilayah hukmi meru'yat kapan datangnya 1 Dzulhijjah, menghitung sampai nanti jatuh tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Sehingga Saudi dengan Indonesia bisa sama, bisa beda. Kalau akar masalahnya itu apa? Tanggal. Karena menurut keilmuan, meru'yat hilal orang yang domisili di barat lebih dulu daripada yang domisili di timur. Beda 1 jam itu kira-kira beda 1/2 derajat ketinggiannya itu. Makin barat makin tinggi. Lah Indonesia dengan Saudi beda 4 jam. Berarti kira-kira beda 2 derajat. Dibulatkan, sebenarnya enggak sampai 2 derajat. Pada tanggal 29 Dzulqa'dah, ketika teman-teman Saudi meru'yat hilal, alhamdulillah sudah kelihatan tingginya hampir 2 derajat. Lah Indonesia pada tanggal 29 Dzulqa'dah ndak bisa, karena masih di bawah 0 derajat. Gitu ceritanya.
Sehingga orang Indonesia Dzulqa'dahnya istiqmal. Istiqmal menjadi 30 hari. Sementara penduduk Saudi tidak istiqmal, besok tanggal 1 Dzulhijjah. Itu bedanya hari dan tanggal. Enak kalau di Saudi itu, walaupun hilangnya untuk 1 derajat kelihatan. Kenapa? Kesejajaran ufuk, karena datarannya yang luas itu membuat mudah untuk meru'yat apa? Hilal. Sama dengan sampean meru'yat terbitnya matahari di Bali, di pantai Sanur. Matahari sebelum nyentuh ufuk itu warnanya merah delima. Saya menyaksikan ketika honeymoon sama istri saya dulu gitu. Begitu nempel ufuk, yang di atas berubah kuning. Begitu sudah di atas ufuk, biar warnanya putih. Namanya syuruk atau isyraq, bahasa Inggrisnya biar. Waktu terlarang sudah habis. Itu ceritanya. Sampean meru'yat matahari terbit di sini, halah jam 5 durung ketok, jam 6 durung ketok. Itu ceritanya. Karena apa? Di timurnya Sidoarjo banyak gunung, sehingga pandangan mata ini tertutup oleh gunung. Maka meru'yat di Indonesia gitu dulu 7 derajat. Kita belum tahu tempat yang strategis. Nekak tinggi masih ketutupan gunung. Alhamdulillah ketemu yang lebih strategis, 5 derajat sudah bisa melihat. Alhamdulillah ketemu Tanjung Kodok, 3 derajat sudah bisa dilihat. Alhamdulillah ketemu lagi tempat yang katanya lebih strategis, katanya Cakung, 2 derajat sudah bisa diru'yat. Kudus 2 derajat sudah bisa diru'yat. Di luar dugaan 1 derajat sudah bisa diru'yat Madura katanya. Itu pun katanya meru'yatnya sambil lesehan. Maka Jawa Timur berhari raya mendahului nasional hari Ahad, Jawa Timur hari Sabtu. Tahun berapa itu, Pak? Berani teman saya tanda tangan edaran. Tuh, saya tanya, berani sampai bikin ini? Kenapa enggak berani? Sudah ada kesaksian yang meyakinkan gitu. Kenapa kesaksian enggak dikirim ke Jakarta? Sudah terlalu malam. Ulama sudah buyar. Beleknya kiai wani piro. Itu ceritanya. Susah memang di Indonesia, sudah geografinya banyak gunung, banyak hutan, udaranya lembab lagi. Sunatullah melihat hilal di udara yang lembab dengan yang kering, lebih biar mana? Kering. Saudi udaranya kering, Indonesia udaranya lembab. 2 bolang 60 watt, 1 ditaruh di atas air, yang 1 di bawah air, dikenop sama-sama. Yang biar yang di atas atau yang di bawah? Yang di atas.
Ilmu apa ini namanya, Pak? Ilmu katon. Mengketok. Yang dibawa air proses. Andaikan biarpun tidak seperti yang ada di atas air, itu membuat rukyat natural tidak gampang di Indonesia. Maka saya sering katakan, kalau rukyat Gunung Kembar, bapaknya anak-anak sudah ahlinya, gitu kan. Sampai ke lembah-lembahnya tahu persis itu. Tapi merukyat hilal natural tidak gampang di Indonesia. Berbeda dengan medianya keilmuan, medianya ilmu geografi, ilmu kosmografi, ilmu astronomi, semua mengajarkan hitungan. Saat matahari terbit itu jam berapa ya? Nanti jauhnya matahari dengan Indonesia itu berapa juta? Dihitung. Kalau sampean pernah ke Ma'raj di Madinah, sampean diajak untuk Isra Mi'raj. Mulai 0 kilometer dari Madinah. Siap. Aduh, berapa juta mil itu. Sampai klimaknya, perasaan kita sekarang sudah di Sidratil Muntaha. Waduh, berapa bilion mil itu. Jalan terus sampai mentok. Pernah sampean melihat waktu Ma'raj Al-Quran, kayak begitu keagungan alam arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penuh dengan hitungan. Dikenal dengan hisab. Nah, hisab itu media untuk merukyah. Sama dengan teropong, media untuk merukyah. Jadi itu ceritanya. Karena diyakini tanggal, maka setiap wilayah hukmi Indonesia, nanti Australia, Muslim Kanada, menghitung sendiri kapan datangnya tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Saya tidak biasa nyalakan orang lain, sehingga panjenengan lihat ini hadisnya. An-Nabi Qatadah dinarasikan Abu Qatadah qala berkata, qala Rasulullah dawuh sapa Rasulullah, siam yauma Arafah, puasa hari Arafah. Bukan puasa Arafah, ndak, puasa hari Arafah. Ini atas ibu aku mengira Allah terhadap Allah ayyukafira sanatallati qablahu, mudah-mudahan bisa menebus dosa-dosa 1 tahun sebelumnya, wasanatallati ba'dahu 1 tahun sesudahnya. Jadi redaksi hadis ini hadis qauli, puasa Arafah atau puasa hari Arafah? Hari Arafah. Ini juga hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin aktsara min ayyutika, untuk memerdekakan siapa Allah hamba sahanya fihi di hari itu, abdan para hamba, minan nar dari api neraka, min yaumi Arafah, hari Arafah. Tanggal atau hari? Hari. Nah, ini bukti bagi yang wukuf tidak boleh puasa, tapi yang tidak wukuf dianjurkan apa? Puasa. Yang dikenal dengan puasa hari Arafah. Karena namanya hari Arafah, kesannya sama atau tidak?
sama. Maka kalau jamaah haji wukufnya hari Sabtu, Indonesia puasa Arafahnya hari apa? Kok nggak jawab? Hari Sabtu. Oh, hari itu sama. Makosidnya untuk menghormati teman-teman yang sedang wukuf. Lah makosid itu hasil pemikiran, bukan teksnya, tidak ada teksnya. Kira-kira hikmahnya apa? Untuk menghormati teman-teman yang sedang wukuf. Sekarang jamaah haji sudah selesai apa tidak? Tidak, sudah selesai. Kalau ada yang puasa hari ini menghormati yang sedang wukuf atau tidak? Tidak. Itu ceritanya. Panjenengan puasanya kemarin atau sekarang? Kan tidak menghormati orang yang sedang wukuf. Ceritanya begitu. Saya pingin setiap pendapat itu benar gitu loh. Ya apa caranya gitu. Benar, meyakinkan begitu. Ini bisa mendiskusikan. Mari kita diskusikan gitu. Begitu. Tapi orang tuh dibuat puas. Iya. Arafah itu puasanya hari, bukan tanggal. Tujuannya menghormati orang yang sedang wukuf. Gitu. Suriname waktu Arafah hari Sabtu hari apa Pak? Sabtu sama Pak. Gitu. Ketika sedang wukuf, masyarakat Suriname bisa puasa Pak? Ya tidak bisa. Tidak bisa, mereka malam hari. Masa demi yang menghormati sedang wukuf, ayo konco puasa. Ya ndak bisa gitu. Hitung jam wong wukuf itu mulai kira-kira jam 2 siang pada waktu Saudi. Pada waktu sampai waktu maghrib. Karena apa? Prosesi sebelum wukuf itu begitu waktu zuhur datang diupayakan untuk diberi tausiah. Setelah diberi tausiah pembekalan misalnya, baru melaksanakan sholat zuhur dulu, dikosor 2 rakaat, dilanjutkan sholat asar dikosor 2 rakaat. Waktu itu kita bersama Rasul masih di Namiro, belum masuk kawasan Arafah, belum. Namiro itu perbatasan. Dulu belum ada kali dulu, belum. Sehingga jamaah haji Indonesia itu wukufnya tidak di Arafah, di Namiro gitu loh. Kenapa? Banyak kemah kosong gitu loh. Karena orang Arab itu bikin kemahnya bukan di Arafah, tetapi di Namiro. Kayak Rasul dulu. Wa dzuribatil khaymah bi Namiro. Dipasang kemah-kemah itu di Namiro. Jadi Namiro bukan Arafah. Pak Najih itu pernah kalau haji selalu ikut Rasul, bikin kemah sendiri. Sehingga kemahnya bukan di Arafah tetapi di Namiro. Nanti setelah sholat zuhur selesai, sholat asar selesai, baru menuju Arafah. Baru wukuf di Arafah.
Kalau khutbahnya agak panjang, bisa saja 2:30 baru wukuf. Nah, kebanyakan jamaah haji dulu malah wukufnya di Masjid Namirah. Alasannya enak adem. Itu sebabnya dibuatkan kali sebagai pembatas. Kalau kalian ingin wukuf harus nyebrang kali. Itu ditanya. Nah, jadi mulai wukuf teman kita itu katakanlah jam 2 di Saudi. Di Indonesia jam berapa? Jam 6. Sudah maghrib. Mana mungkin kita puasa waktu maghrib untuk menghormati teman yang sedang wukuf. Mulai mikir. Iya, tak pikir-pikir ya. Dipikir lagi nanti. Bukan hanya Arafah aja, namanya yaum itu. Memulai puasa juga yaum. Cuma dulu ndak ada kalender. Rasul bilang, kalau kalian meru'yat hilal, mulailah puasa. Itu hari kalian mulai puasa Ramadan. Kira-kira hari atau tanggal? Hari atau tanggal? Tanggal. Maksudnya Rasul tanggal 1 bulan Ramadan. Nanti kalau kalian berhari raya, ru'yatlah kembali. Lah, sekarang hari raya itu hari atau tanggal? Tanggal, Pak. Lah kalau hari, kita berhari raya Idul Fitri sama dengan Saudi. Hari raya Adha juga begitu. Itu nanti dihitung tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Oleh sebab itu dinamakan hari kek, dinamakan puasa kek. Walaupun dinamakan hari, pemahamannya harus matlak lokal. Tidak bisa menggunakan matlak internasional. Ini teman-teman HTI punya pemikiran begitu, karena HTI bicaranya tidak kelompok-kelompok begitu. Harus ada kesatuan sehingga menawarkan matlak internasional gitu. Maka di sana puasa seluruh dunia mulai puasa. Di sana wukuf seluruh dunia puasa Arafah gitu. Konsekuensinya karena meru'yat itu bukan hanya hilal, ru'yat itu fajar, maka di sana itu subuhnya, fajarnya jam 5, Pak. Maka Indonesia karena matlak internasional subuhnya jam 9. Iya, terus nggak usah ikut meru'yat, serahkan kepada Saudi Arabia, karena tolok ukurnya Saudi Arabia. Ini tadi sudah sholat subuh, sana belum fajar. Nah, itu kelemahan teman-teman yang menawarkan matlak internasional. Waktu sahabat saja, orang negeri Syam berhari raya lebih dulu daripada orang Hijaz. Itu zaman sahabat. Karena penduduk negeri Syam itu lebih barat daripada penduduk Hijaz. Meru'yat hilal yang barat lebih tinggi daripada yang timur. Jadi yang barat sudah kelihatan, yang timur masih di bawah ufuk. Itu zaman sahabat.
Sehingga tidak mungkin menggunakan matlah internasional, tapi menggunakan matlah lokal. Selama ini NU Muhammadiyah selalu menggunakan matlah lokal. Nah, bedanya NU Muhammadiyah yaitu kalau NU imkanur ru'yah, kalau Muhammadiyah wujudul hilal. Nah, untuk pokoknya di atas ufuk besok tanggal 1 itu aja gitu. Maka kalau ketika meru'yat ketinggiannya 6 derajat dijamin sama. Atau ketika meru'yat kok masih minus seperti tahun ini dijamin sama. Saya berdoa mudah-mudahan sama terus. Seweneng lah gitu. Itu karena beda kacamata. Dari situlah akhirnya saya lewat sejarah. Mencoba lewat sejarah. Dulu sebelum kita haji wada belum pernah mengenal Arafah. Belum pernah. Kenapa? Wukufnya Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa itu di Masy'aril Haram. Dinamakan Majma', tempat berhimpunnya jamaah haji. Sekarang dikenal Muzdalifah. Belum pernah mengenal Arafah. Tapi walaupun kita belum haji, kita sudah menikmati hari raya Idul Adha enggak, Pak? Sudah mulai tahun 2 Hijrah. Prosesinya dulu sebelum kita hari raya menyembelih kurban, baru menikmati sholat. Direvisi, ndak dibalik sekarang, fasolli li rabbika wanhar. Sholat dulu, baru nyembelih. Rasul memberi ketegasan yang menyembelihnya sebelum sholat, supaya menyembelih lagi sesudah sholat. Kan gitu. Ketua suku Juhaina datang menghadap Rasul, mudah-mudahan tidak salah namanya. Izinkan kami minta dispensasi untuk tetap menyembelih baru sholat. Gitu. Rasul tanya, kenapa? Alasannya umat saya tidak mau keluar sholat kalau nggak dibelikan dulu. Gitu. Maka Rasul tahu boleh untuk kamu, tidak boleh untuk yang lain. Jadi sebelum kita haji bersama Rasul, kita sudah menikmati yang namanya Hari Raya Idul Adha. Dan sebelum kita menikmati Hari Raya Idul Adha, kita sudah menikmati puasa 1 hari sebelumnya, dikenal dengan puasa Tis'ah. Kira-kira kalau diterjemahkan kalender, puasa tanggal 9. Karena apa? Ijma ulama yang namanya Hari Raya Idul Adha itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sehingga puasa 1 harinya berarti puasa tanggal 9. Ada kaitan dengan wukuf? Tidak ada. Yang wukuf kan bukan umatnya Nabi Muhammad. Yang wukuf adalah orang-orang sebelum Nabi Muhammad yang direkayasa oleh mereka. Bayangkan tawaf itu dengan telanjang mereka, Pak. Karena apa? Orang biar kembali kepada fitrah mestinya telanjang. Kita dilahirkan dalam kondisi telanjang. Nanti dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi telanjang. Enak tau kumpul di padang mahsyar telanjang kabeh. Wah, gak sempat delok wong liya, Pak. Menghadapi tsunami aja udah, yang penting menyelamatkan diri sendiri. Padahal hanya kancutan tok, padahal enggak pakai biaya, membawa 2 anaknya, yang penting selamat. Enggak pernah, Pak, melihat kok montok, enggak gitu. Baru Nabi Ibrahim, kata Rasul, yang pertama kali
diberi apa? Pakaian. Sampai turun. Maka di Jawa Barat itu ada istilahnya zikir telanjang. Tapi kenapa kok nggak disatukan lokalnya satu gitu. Jadi ini ada tembok, tidak ada apa? Kapnya. Disyuting dari atas, sayangnya kok malam hari gitu. Oh ya dilakukan pagi hari pokok gitu. Dan tidak usah dipisah, jadi satu. Wah, nikmat. Zikir telan. Oh no, Indonesia ini. Itu ceritanya Rasul datang, tidak boleh lagi tawaf dengan apa? Telanjang. Karena waktu jahiliyah wanita itu kalau tawaf satu tangannya ditaruh di kemaluannya untuk menutupi apa? Kemaluan. Itu ada akhbar Makkah itu begitu. Sudah dan wukufnya tidak di Arafah. Maka ketika kita ini mohon maaf haji wada sama Rasul, loh penduduk Mekah kan baru kemarin masuk Islam. Tanggal 8 Rasul masuk Mekah. Semua penduduk masuk tanggal 6 Dzulhijjah Rasul masuk Mekah. Seluruh penduduk Mekah berbondong-bondong memeluk Islam dan mereka berhajian sama Rasul gitu. Sehingga mikotnya dari mana? Dari rumah masing-masing. Sama dengan yang dari Indonesia sudah sampai di Mekah. Mikotnya haji dari mana? Dari hotelnya masing-masing. Hadiri Masjidil Haram. Maka tidak perlu untuk pergi Arafah ke Mina dulu, ke Jirona dulu, tidak perlu. Dan ini sering terjadi kekeliruan. Diubrak-ubrak jamaah, ayo ditunggu bis, segera pergi ke Arafah. Lupa. Semestinya setelah ihram sholat itu menyatakan talbiyah, labbaika hajjan, labbaik Allahumma hajjan. Enggak talbiyah. Diubrak-ubrak pergi ke Arafah. Lupa belum talbiyah. Ini ada fatwa di Saudi kudu balik nang hotel gitu. Apa iso kira-kira balik nang hotel? Ya solusinya karena melanggar kewajiban haji kena dam. Gitu. Banyak yang belum tahu seperti itu. Maka saya mandu haji, besok kegiatan ini malam saya training kembali biar tidak lupa. Apalagi kalau kondisi waduh kayak kalau nggak cepet-cepet ditinggal bis itu cerita yang sering terjadi. Di kita tanggal 9 Dzulhijjah puasa, bukan namanya puasa Arafah, Pak. Namanya bukan puasa Arafah, tapi kita sudah puasa pada tanggal 9-nya. Tidak ada kaitan dengan menghormati orang yang sedang wukuf. Ketika kita haji, kemudian kita diajak oleh Rasul, loh ternyata kita napak tilas perjalanan dulu syariatnya Nabi Ibrahim. Tanggal 8 diajak tarwiyah ke Mina. Tanggal 9 mulai keluar ke Mina menuju Mas'aril Haram. Lo lah podo gitu. Bagi kita nggak kaget, tapi bagi orang Yahudi, waduh komentarnya ndak enak. Tuh lihat syariatnya Muhammad jiplak syariat Rasul sebelumnya. Nggak ada yang enak komentarnya, Pak. Enggak, syariat Nabi itu sama, saling melengkapi. Puasa Daud ditujukan Nabi Daud relevan, dijustifikasi oleh Rasul. Puasa Asyura zaman Musa dialamatkan Musa relevan, dijustifikasi oleh Rasul. Haji pun
dijustifikasi oleh Rasul, khitan pun dijustifikasi oleh Rasul, tapi kawin sesama saudara didilit oleh Rasul dalam syariat Rasul. Itu namanya menyempurnakan. Yang tidak relevan didelete, yang relevan dijustifikasi, yang kurang disempurnakan. Ternyata Rasul tidak berhenti di Masyaril Haram, lanjut intinya sampai di Arafah. Sejak ini kita baru mengenal yang namanya puasa apa? Arafah. Maka ketika haji wada kita bersama Rasul, mulai sahabat ini yang satu punya kesan, kelompok punya kesan, Rasul tetap berpuasa bro gitu. Rasul itu selalu istiqomah gitu. Lah kelompok yang lain tak delok-delok kok semeringat gak poso gitu. Itu kesulitan memahami hadis fiqh. Kita tidak pernah sanksi kalau sahabat kredibel, ndak. Sahabat amanah betul, sebaik-baik kurun betul, tapi memahami bisa jadi terjadi reduksi, bisa benar, bisa salah. Itu gak gampang memahami hadis fiqh. Akhirnya ayo testimoni. Nah, ini akhirnya kita testimoni minta kepada, ini cerita Maimunah ini, salah seorang istrinya Rasul. Innan nasa umat syakau. Ini syakau itu ya mengadu gitu. Fi siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah. Puasa Rasul di hari Arafah. Faqala ba'duhum, sebagian berpendapat huwa shaim. Rasul jelas puasa di hari yang mulia gini. Di hari yang Allah yubahi bihimul malaika, membanggakan terhadap para malaikatnya. Enggak mungkin Rasul enggak puasa. Rasul itu istiqomah gitu. Sebelum haji kan kita tanggal 9 selalu apa? Puasa. Maka sebagian punya kesan Rasul berpuasa. Wa qala ba'duhum, sebagian punya pendapat laisa bisaim, ndak. Delok sumringahnya kaya enggak poso kok beliau itu. Fa arsalat ilaihi Ummul Fadl, bilang Ummu Salamah kepada Ummu Fadl, gawekno susu. Hidangkan kepada Rasul. Ini kebetulan enggak ada susunya. Dihidangkan kepada Rasul. Diminum tidak oleh Rasul? Diminum oleh Rasul. Gitu. Bi'ina'in fihi laban wa huwa yaktubu an-nasa, waktu khutbah di hadapan umat bi Arafah ala ba'iri, di atas untanya, dan Rasul selalu di atas unta, tawaf di atas unta, lempar jumroh di atas unta. Karena sekecil apapun ikut Rasul, sampean mestinya nanti lempar jumroh pakai helikopter gitu. Ini khususnya karena diikuti 200.000 jamaah, biar Rasul itu bisa dilihat kayak apa wukufnya, kayak apa tawafnya, kayak apa lempar jumrohnya. Khudhu anni manasikakum, ambillah buat manasik kalian contoh bagaimana saya manasik haji. Wa huwa yatubu an-nasa bi Arafah ala ba'irihi fasyariba, lalu Rasul minum minhu, dari air yang disuguhkan itu, wan nasu yang tadiruna ilai. Waktu itu teman-teman melihat diombe apa enggak, diombe enggak, ternyata diombe gitu. Kesimpulannya yang benar itu pendapat Rasul puasa atau tidak berpuasa? Tidak berpuasa. Berarti yang punya pendapat berpuasa keliru apa tidak? Ya keliru lah. Tapi
punya pemikiran, Pak. Gini teman, hari mulia gini, eman kalau nggak puasa. Bagi Rasul sudah jaminan surga. Nggak perlu puasa ya nggak apa-apa. Hari gini kita nggak puasa, waduh, rugi banget gitu. Unek-unek begini, jangan dikira tidak diketahui oleh Rasul. Lahirlah larangan Rasulullah puasa Arafah bagi yang ada wukuf di Arafah. Ini hadisnya Abi Hurairah, nah Rasulullah an shaumi yauma Arafah bi Arafah. Baru paham, oh berarti yang tidak wukuf tradisi mulai dulu jalan terus. Kalau gitu lebih tepat tanggal atau hari? Tanggal. Karena tanggal setiap wilayah mestinya menghitung sendiri gitu. Saya mencoba membanding-bandingkan gitu. Mudah-mudahan nanti tanpa a priori, tanpa fanatik, kok Allah itu ngasih kretek, itu ilham. Kretek kok lebih mantap ini ya. Itu ilham dari Allah karena kejujuran kita untuk mencari sebuah kebenaran. Itu gambarannya, karena tanggal nanti hari Idul Adha-nya pun juga tanggal, Pak. Walaupun namanya hari raya Idul Adha. Hari namanya hari, tapi substansinya tanggal. Maka saya sarankan teman-teman yang mohon maaf puasa Arafahnya hari Sabtu, tolong hari rayanya hari Ahad gitu. Bagi yang merasa puasa Arafahnya hari Ahad, hari rayanya hari Senin, gitu ceritanya. Alhamdulillah kalau gitu hari ini kira-kira layak enggak puasa Arafah, Pak? Layak bagi Indonesia, karena Indonesia hari ini tanggal 9. Bagi musafir seperti saya musafir dapat rukhsah untuk tidak puasa. Tapi alhamdulillah pesan Allah, wa antasumu khairun lakum. Padahal habis ini saya pindah ke Surabaya, nanti sore saya harus ke Tuban. Karena besok ngisi hari raya di Tuban, insya Allah berbukanya di Lamongan. Karena pesan Allah, kalau mampu puasa lebih baik, sampai sekarang saya belum mokel. Gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih bisa menikmati puasa Arafah. Itu kira-kira, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mungkin ada komentar, ada pertanyaan, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya tanya perihal puasa tadi, Pak. Bagaimana guna puasa yang kita laksanakan hari ini? Karena wukuf itu sendiri sudah dilaksanakan kemarin. Wukuf itu sendiri sudah dilaksanakan kemarin, jawabannya. Padahal puasa itu sendiri yang disampaikan Pak Ustaz tadi menghormati orang wukuf. Iya. Itu pemikiran, Pak. Pemikiran hikmahnya itu untuk menghormati. Padahal sebelum Haji Wada, Rasul sudah puasa tanggal 9. Apakah dalam rangka menghormati orang wukuf? Enggak. Karena yang wukuf bukan umatnya Nabi Muhammad. Kejadian berikutnya, Pak, mumpung ingat, bukan mustahil, Pak. Suatu saat nanti terjadi kemelut di Saudi Arabia, entah COVID jilid berapa, sehingga kerajaan Saudi tidak memungkinkan adakan manasik haji. Tidak memungkinkan. Misalnya, kira-kira puasa Arafah masih jalan enggak, Pak? Jalan, Pak. Hari rayanya masih jalan enggak, Pak?
Tidak ada Pak, kaitan dengan wukuf. Kalau gitu pemikiran itu perlu dikoreksi. Itu bukan hadis Pak, ini bukan. Hasil pemikiran kenapa kita puasa Arafah pada saat haji wukuf di Arafah, menghormati teman yang sedang wukuf. Ternyata tidak benar gitu. Baru kali ini saya ngomong tidak benar itu. Perlu dipertimbangkan. Oh enggak. Monggo. Baik Ustaz, terkait dengan penjelasan puasa tadi sudah cukup jelas saya karena maaf ini tema yang lain aja. Monggo. Mau masuk ke 1 Zulhijjah itu hari-hari yang kalau kita berdoa insya Allah bisa coba. Di samping hari Jumat pada waktu khutbah khotib jeda sebentar untuk khutbah yang kedua. Itu saja. Pertanyaannya, kita berdoa, tetapi begitu kita berdoa, baru berdoa, ya Allah itu khotib sudah naik. Apakah doa itu kita teruskan ubruk dengan khutbah yang kedua tadi? Apakah cukup kita sudah sampai di situ? Allah Maha tahu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya tunggunya aja tawa-tawa Pak. Tidak Pak, tidak. Atau khotibnya dibisi nungguni sing rada suwe ya. Alhamdulillah sejak ayah Anda wafat, saya sebagai khotib, sebagai mustami, kalau khotib sedang duduk, selalu saya ingat mendoakan kedua orang tua. Ya selain mendoakan yang lain gitu. Karena tidak membaca ayat tapi membaca doa, boleh kan redaksinya direkayasa. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah nutut Pak itu. Selalu saya istiqomah begitu. Makanya biasa teman-teman waktu itu diikuti membaca sholawat gitu loh. Muga-muga khotibnya enggak maneh sampai sholawati selesai dile. Jadi itu ceritanya Pak. Ya kalau memang sudah berdoa kemudian khotib sudah mulai, ya dihentikanlah. Muga-muga wis mari Tuhan niku. Jamaah haji dulu bandane 6,5 juta, jalukane akeh Pak gitu. Iya, sampai itu bondoni 6,5 juta jadi wakil. Ya ndak apa-apa sih, boleh. Ya itu ceritanya, karena kita lebih nikmat nanti untuk mendengarkan khutbah. Jadi begitu kepada khotibnya dilingno, aja cekak-cekak ya aku denger terus. Ada lagi mungkin? Cukup? Baik, jadi itu ceritanya. Dengan paparan yang gini, mudah-mudahan kalau mampu kita mencari yang lebih baik, monggo. Kalau nggak mampu ya belajar lagi, ya. Sehingga dapat keyakinan, syukur kalau dapat furqan. Itu hebat. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.